few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Juktir Zulia. Saya Feby Indrian. Kami di sini akan membahas mengenai teknik exercise, metode diet dan triad. Nah, diet merupakan aktivitas di mana anggota kelompok dibagi secara berpasangan antara satu sama yang lainnya untuk membahas persoalan. Sedangkan triad merupakan aktivitas di mana anggota kelompok dibagi menjadi kelompok kecil lagi dalam jumlah kelompok ganjil. Nah, sehingga metode diet dan triad memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk mengenal secara lebih personal lagi anggota kelompok yang lain, dan sehingga dapat memunculkan ide dan peluang untuk membahas permasalahan ataupun persoalan ataupun permasalahan anggota kelompok. Selanjutnya, adapun kegiatan latihan diet dan triad ini, yang pertama itu berinteraksi dengan 2 atau 3 orang lainnya. Yang kedua ada mempraktikkan beberapa keterampilan. Yang ketiga ada melakukan aktivitas antara 2 orang agar dapat berinteraksi dalam kondisi tertentu. Yang keempat bermanfaat dalam pengembangan aktivitas yang dilakukan kelompok. Yang kelima mempererat interaksi yang terjadi antara anggota kelompok anggota kelompok. Yang keenam meningkatkan kemampuan mengekspresikan perasaan dengan jujur. Untuk teknik ini bisa dilakukan di awal, di tahap tengah, ataupun di akhir bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat, Bu. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah datang untuk memenuhi undangan Ibu. Kegiatan kita hari ini yaitu adanya Ibu dengan kelompok itu adalah sebuah bimbingan yang dilakukan secara kelompok untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibahas pada topik kita hari ini. Sebelumnya kita kan belum kenalan nih ya. Alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu. Kenalkan, nama Ibu Feby Indrian. Kalian bisa panggil Ibu Feby. Untuk selanjutnya Saya nama saya Umur Selima Sayan. Saya dari kelas 7B. Selanjutnya Nama saya dari kelas 7B. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Juktir Zulia. Saya dari 7B. Perkenalkan, nama saya Juktir Zulia. Saya dari kelas 7B. berarti kalian tidak ada yang sekelas nih ya? Kalian tidak perlu takut untuk mengungkapkan apa yang kalian sampaikan di sini ya. Kalian harus terbuka, dan di sini juga ada kerahasiaan. Nanti kalian tidak boleh menyampaikan keluar apapun permasalahan yang dibahas pada hari ini. Bagaimana? Sudah paham? Dan waktu kita melakukan kelompok ini selama 20 menit ke depan. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik, karena sudah setuju, kita akan membahas topik pencegahan bullying. Baik, jadi tema kita tadi hari ini apa? Pencegahan bullying. Siapa nih yang tahu apa itu bullying? Saya suka perlindungan, Bu. Baik secara kata-kata maupun perilaku. Baik, yang lain apa itu bullying? Siapa yang tahu? Atau pernah melihat kejadian bullying di sekitarnya? Saya nama Bu. Coba. Gimana tuh contohnya? Bagaimana dia teman bisa dengan kekurangan, tidak bisa dalam belajar, tidak butuh Di dalam perkataan ya. Dari sisi ada dalam bentuk sisi contohnya seperti apa? Ya, misalnya kayak kakak adik dulu sering pukul adik dia, misalnya salah apa itu lagi fisik ya. Oke, betul dari tadi pelaku bullying itu merupakan pelaku kata lain bullying itu kan perundungan ya. Itu tindakan yang sangat tidak patut untuk dicontoh karena itu bisa melukai baik itu fisik ataupun mental seseorang yang menjadi korbannya. Bullying itu pun ada terbagi menjadi beberapa macam. Di antara itu ada kayak tadi ada
bilang verbal, seperti dari perkataan. Ada dari fisik, dari manipulasi tentunya. Dan ada satu lagi nih, jenisnya itu yaitu ada cyberbullying. Siapa yang tahu apa itu cyberbullying? Biasanya Itu gangguan kemudian dasar dari internet. ya betul. Contohnya itu netizen ya, netizen selalu komen di postingan-postingan. Nah itu bisa berakibat fatal bagi si korbannya, si penerima bullying tersebut. Dia bisa jadi insecure, nanti dia nggak percaya diri karena setiap apapun yang dia lakuin pasti dia pasti memikirkan mungkin akunnya akan di hate komen sama orang-orang gitu. Nah selanjutnya ibu mau tahu nih, dari kalian pernah nggak melihat teman kalian yang melakukan bullying gitu? Ada nggak kalian kenal orang-orang yang melakukan bullying? Contohnya siapa mau kasih contoh? Saya Bu, ini suka kali komentar dulu di TikTok Bu, hate comment. Kamu pernah lakuin itu? Nggak pernah Bu. Nah, alhamdulillah ya nggak pernah. Nah selanjutnya kita kan tadi udah bahas nih ya tentang apa itu bullying. Ibu di sini mau bagi kalian menjadi dua kelompok. Kita kan ada 4 orang, kita berpasangan ya. Nah, kalian mau ikut pilihan atau kalian ikutin sendiri? Ikut pilihan aja. Ya, ibu maunya karena ibu jadi satu kelompok, jadi ibu jadi satu kelompok. Boleh? Boleh, Bu. Sini ibu ada punya 2 pertanyaan. Nah, dalam ini bisa pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Oke. Ini untuk yang pertama, silahkan baca pertanyaannya dan kalian saling diskusikan. Nanti hasil diskusinya kita sampaikan bersama-sama. Baik, oke? Oke, Bu. Oke. Silahkan didiskusikan. Itu 3 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, boleh silakan. Oke, masih ada 3 menit nih. Udah siap diskusinya? Oke, nah sekarang kita akan dengerin anggota kelompok yang akan hasil diskusinya. Siapa dulu nih yang mau? Kelompok mana? Kanan atau kiri? Oke, kiri silakan. Siapa yang mau? Kami saling mendengar. Oh, saling berbagi. Oke, baik. Kita dengar ya. Jadi kan kami dapat pertanyaan bagaimana tanggapan kelompok jika menemukan atau melihat kejadian bullying. Nah di sini posisinya kalau lagi dalam kelas belajar kami tuh lapor ke guru yang lagi ngajar Bu. Misal kayak dia ejek-ejek, nanti kami lapor ke guru atau dia pukul lapor ke guru. Kalau posisinya itu di luar kelas, kami bakal ke luar kelas. Jadi itu aja Bu. Selanjutnya dari kelompok kanan. Kami dapat pertanyaan diskusikan dengan kelompok cara mencegah pelaku bullying dengan cara melakukan edukasi di sekolah ataupun sosialisasi di sekolah dan guru-guru juga setiap hari itu kan ada penyampaian dari pembinanya ya dan pembina upacara itu juga disampaikan biar sadar terhadap pelaku bullying itu tidak baik dilakukan di sekolah itu maupun di luar sekolah. Pertama kalau kita semua hasil tanggapan tadi dari hasil diskusi kita tadi, ada nggak yang membantu ibu untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Misalkan ibu Jadi seperti yang saya pahami pada pertemuan kali ini bahwasanya bullying itu adalah tindakan yang buruk berupa perundungan baik secara verbal maupun non verbal yang dapat menyebabkan banyak dampak bagi korban. Juga kadang bullying ini tidak hanya semata-mata karena kesalahan pelaku, tapi juga bisa dilihat dari korban. Jadi mungkin penyelesaian kasus bullying ini lebih ke melihat dua arah gitu, atau ke segala arah, nggak kita lihat dari pelakunya aja, tapi juga lihat dari korban. Jangan dulu untuk menyimpulkan, teruskan rantai pemberian. Nah, dimana kita bisa melakukan kayak tadi yang dari hasil diskusi yang kelompok 2 tadi, kita bisa melaporkan ke nama contohnya seperti tadi dari guru kelas atau wali kelas, dan kalian pun bisa untuk melaporkannya ke guru BK. Jadi sekiranya bisa ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi kita hari ini? Sudah jelas. Jadi mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi aktif di dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini, dan kalian terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu yang
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam